Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang operation schedule. Saya Latifah Nurrahma dan teman saya Gebilia Nurjana, Rizka Indriani, dan Nur Safira Aulia. Pengertian dari schedule atau penjadwalan tersendiri merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai adalah yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep penjadwalan sangat penting, sehingga para pelaksana bisa mengetahui kapan waktu harus memulai suatu pekerjaan dan kapan waktu mengakhirinya. Penjadwalan akan berimplikasi pada banyak hal, di antaranya yang pertama yaitu pada penggunaan aset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif, sehingga investasi yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, kapasitas yang akan digunakan akan lebih terukur, sehingga jumlah output dapat dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen, yang berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang cepat dapat tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan agregat atau agregat planning. Yang pertama ada proses perencanaan. Perencanaan agregat atau juga dikenal dengan penjadwalan agregat menyangkut jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan dalam waktu dekat, seringkali 3-8 bulan ke depan. Tujuan dalam topik ini adalah menjelaskan keputusan perencanaan agregat agar cocok dengan seluruh proses perencanaan keseluruhan dan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan manajer dalam mengembangkan rencana. Kemudian yang kedua ada perilaku agregat planning. Seperti yang telah diisyaratkan dengan istilah agregat, maka rencana agregat berarti menggabungkan sumber daya yang sesuai ke dalam istilah yang lebih umum dan menyeluruh. Dengan adanya ramalan permintaan, serta kapasitas fasilitas, persediaan jumlah tenaga kerja dan input produksi yang saling berkaitan, maka perencanaan harus memilih tingkat output yang fasilitas selama 3-18 bulan ke depan. Perencanaan ini diantaranya bisa diterapkan untuk perusahaan manufaktur, rumah sakit, akademis, serta penerbit buku. Kemudian yang ketiga ada strategi agregat planning. Perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara rencana dan beberapa faktor internal dan eksternal merupakan suatu yang berguna. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer operasi dalam merumuskan rencana agregat, yaitu yang pertama, apakah persediaan digunakan untuk menyerap perubahan selama periode permintaan? Kemudian yang kedua, apakah perubahan akan diakomodasikan dengan mengubah jumlah tenaga kerja? Kemudian yang ketiga, apakah perlu menggunakan tenaga kerja paruh waktu atau waktu lembur dan waktu kosong untuk menghadapi fluktuasi? Kemudian yang keempat, apakah perlu menggunakan subkontraktor untuk antisipasi pesanan dan fluktuatif sehingga dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang stabil? Kemudian yang kelima, apakah perlu mengubah harga dan faktor lain untuk mempengaruhi permintaan? Dari pertanyaan tersebut menggambarkan strategi perencanaan apa yang sebaiknya dibuat perusahaan. Sebelum membahas tentang strategi, maka ada 5 jenis pilihan kapasitas karena pilihan ini tidak mengubah permintaan, tetapi menyerap fluktuasi permintaan, dan 3 pilihan permintaan di mana perusahaan berupaya mempengaruhi pola permintaan lewat 3 permintaan.
yaitu yang pertama ada pilihan kapasitas, kemudian yang kedua pilihan permintaan, dan yang ketiga ada pilihan campuran. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang keempat, metode perencanaan agregat. Ada beberapa teknik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat, di antaranya metode pembuatan grafis dan diagram. Metode ini sangat sering dipakai karena mudah dipahami. Pada dasarnya, rencana-rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel sedikit demi sedikit agar perencanaan dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah trial and error yang tidak menjamin terciptanya rencana produksi yang optimal, tetapi perhitungan yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat dilakukan oleh staf yang paling dasar pekerjaannya. Tahap dalam metode ini adalah yang pertama, tentukan permintaan pada tiap periode. Yang kedua, tentukan beberapa kapasitas pada waktu biasa. Yang ketiga, tentukan biaya tenaga kerja. Yang keempat, pertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para pekerja. Yang kelima, kembangkan rencana alternatif dan amati biaya totalnya. Yang B, pendekatan matematis dalam perencanaan. Beberapa pendekatan matematis terhadap perencanaan agregat telah banyak dikembangkan, di antaranya 1. Metode transportasi dalam program linier. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linier. Yang kedua, linear decision rule atau LDR merupakan modal perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Model ini meminimisasi biaya total, biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat. Yang ketiga, manajemen koefisien model atau MCM dikembangkan oleh E.H. Bauman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu. Yang keempat, simulasi. Suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi yang dikembangkan pada tahun 1966 di R.C. Vergin. Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Yang kelima, disagregasi. Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk mengelompokkan produk berdasarkan famili. Misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai beberapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada berapa mobil yang berseri A, berseri B, maupun berseri C. Jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu, bukan berdasarkan tipe. Yang keenam, perencanaan
agregat di sektor jasa. Pada kenyataan, sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran, cepat saji menerapkan lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur. Pengendalian biaya tenaga kerja di perusahaan jasa merupakan suatu yang penting. Pengendalian biaya meliputi yang pertama, pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen. Yang kedua, beberapa bentuk sumber tenaga kerja panggilan yang dapat ditambahkan atau dihilangkan untuk memenuhi permintaan yang tak terduga. Yang ketiga, fleksibilitas keahlian prakerja perorangan yang memungkinkan relokasi tenaga kerja yang ada. Yang keempat, fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, penjadwalan jangka pendek atau bisa disebut dengan short-term scheduling. Yang pertama, kita harus mengetahui pentingnya strategi penjadwalan jangka pendek. Ini memiliki kelebihan efektif, kapasitas investasi lebih besar, mengurangi biaya, fleksibel, dan pengiriman lebih cepat. Yang kedua, isu-isu penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang memiliki fasilitas dan penguasaan terhadap mesin. Kemudian, jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output. Berbagai isu yang berkaitan dengan penjadwalan diantaranya A. Penjadwalan ke depan dan ke belakang. Penjadwalan ke depan memulai schedule atau jadwal segera setelah persyaratan diketahui. Banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran, untuk makan malam, perusahaan pemesinan. Yang B, penjadwalan kriteria proses. Teknik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, ciri operasi, dan seluruh kompleksitas pekerjaan. 3. Proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja. Fasilitas ini berfokus pada proses atau dikenal juga dengan fasilitas terputus-putus, yaitu tingginya variasi yang dihasilkan, volume rendah, dan biasanya diterapkan pada manufaktur maupun jasa. Sistem ini dibuat berdasarkan pesanan dan biasanya berbeda dalam bahan baku, urutan proses, waktu proses, dan setup. Karena perbedaan ini, maka penjadwalan menjadi kompleks. 4. Pembebanan pekerjaan di pusat pekerjaan. Pembebanan berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengelolaan atau pusat pemrosesan. Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga biaya, waktu pengangguran atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum. 5. Mengurutkan pekerjaan di pusat kerja. Pengurutan mengkhususkan pada pesanan di mana pekerja harus dilakukan di masing-masing pusat pekerja. Yang keenam, penjadwalan pada proses berulang. Konsep ini telah diterapkan oleh Harlett Davidson dan John Deere, yaitu dengan satu cara membuat skedul penggunaan material adalah menentukan ukuran lot minimum yang akan menjaga proses produksi tetap berjalan dan menggunakan konsep POQ. Dan yang terakhir, penjadwalan pada bidang jasa. Menjadwal sistem jasa berbeda dengan sistem manufaktur dalam beberapa cara, yaitu di bidang manufaktur penekanan pada bahan baku, sedang jasa menekan pada karyawan. Contoh penjadwalan jasa diantaranya rumah sakit pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.